Iran attacks U.S. warship. Último minuto. Durante este fin de semana se hizo. Echo 1-6, ready for deployment. Bravo 7, standing by. Halo, selamat datang kembali di trainingdunia.com. Udah lama gak ngobrol bareng kalian. Ups, padahal baru kemarin ya kita ngobrol. Tapi tetep dong nanyain kabar. Jadi gimana nih kabarnya? Lambung aman? Semoga sehat selalu ya, karena kali ini kita punya bahasan yang bakal bikin kalian betah sampai akhir. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak berat, tapi super menarik. Karena bayangin deh, di tengah dunia yang udah penuh drama, sekarang muncul lagi konflik baru yang bikin semua negara waspada. Yap, the Caribbean is heating up. Persaingan ini bukan hanya tentang minyak, tetapi juga tentang persaingan geopolitik yang lebih luas. Ada laporan tentang dugaan operasi rahasia, pergerakan militer, dan pengaruh dari negara-negara lain. Semua ini terjadi hanya beberapa ratus kilometer dari pantai Florida. Apakah ini hanya dinamika politik Amerika Latin biasa? Atau tanda-tanda awal dari konflik yang lebih besar? Eits, bentar dulu Besti. Oke, sebelum lanjut ke topik seru berikutnya, klik dulu tombol subscribe-nya ya, biar lo nggak ketinggalan update geopolitik, ekonomi, dan teknologi terbaru dari trendingdunia.com. Jangan lupa juga like, komen, dan share biar channel ini makin hidup dan terus kasih insight paling panas tiap minggunya. Oke, let's rewind a bit. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat kembali sejarah hubungan Amerika Serikat dan Venezuela. Hubungan ini telah mengalami perubahan signifikan dari masa kemitraan menjadi ketegangan. Di bawah Hugo Chavez, Venezuela mengambil posisi yang lebih independen terhadap Amerika Serikat di Amerika Latin. Setelah Nicolas Maduro naik, situasi semakin kompleks. Sanksi ekonomi, tuduhan pelanggaran HAM, dan upaya diplomatik yang gagal turut memperkeruh suasana. Pada tahun 2025, ketegangan meningkat setelah insiden penangkapan kapal nelayan oleh patroli Venezuela yang diduga membawa alat komunikasi militer. Pemerintah Caracas menanggapi dengan keras, menuduh adanya kecampur tangan asing yang mengancam kedaulatan mereka. Washington menyatakan bahwa insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman. Namun, dalam politik internasional, setiap insiden memiliki implikasi yang lebih luas. Media lokal Venezuela melaporkan adanya dugaan operasi rahasia yang dikaitkan dengan CIA di Laut Karibia. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekelompok orang diduga menyusup ke wilayah Venezuela dari laut, tetapi tertangkap saat menyamar sebagai nelayan. Pemerintah Venezuela merilis video penangkapan tersebut sementara pihak AS menolak berkomentar. Hal ini memicu berbagai teori konspirasi. Beberapa pihak percaya ini adalah propaganda untuk memperkuat posisi Maduro, sementara yang lain melihatnya sebagai pengulangan sejarah intervensi AS di Amerika Latin. Sejarah mencatat berbagai intervensi AS di Amerika Latin seperti di Chile pada tahun 1970-an, Nicaragua, dan Kolombia yang seringkali berujung pada krisis yang lebih besar. Beberapa minggu setelah insiden itu, Amerika Serikat melakukan latihan militer di sekitar Laut Karibia yang dinyatakan sebagai dukungan untuk operasi anti-narkoba internasional. Namun kehadiran pesawat B-1B Lancer, sebuah bomber strategis yang biasanya digunakan untuk misi jarak jauh, menimbulkan pertanyaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas penggunaan bomber strategis dalam operasi anti-narkoba. Pentagon menyatakan bahwa ini hanyalah bagian dari latihan rutin dan kerjasama internasional. Pesan ini dapat diinterpretasikan sebagai peringatan kepada Venezuela bahwa Amerika Serikat tetap memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Venezuela merespons dengan mengumumkan Operasi Tuntun, latihan militer nasional yang bertujuan untuk memperkuat daerah pertahanan negara. Maduro menyatakan di TV nasional bahwa Venezuela tidak akan menyerah pada provokasi dari pihak manapun.
Media internasional memberikan berbagai interpretasi, termasuk sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan kepada rakyat Venezuela di tengah masalah ekonomi. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai sinyal kepada negara-negara lain, terutama Rusia dan Cina, bahwa Venezuela tetap memiliki dukungan internasional. Sejumlah analis melaporkan bahwa Rusia dan Cina memiliki kepentingan ekonomi dan strategis di Venezuela. Cina memberikan pinjaman dan terlibat dalam proyek infrastruktur, sementara Rusia dilaporkan mendukung sektor pertahanan dan energi Venezuela. Namun, semua pihak menekankan bahwa hubungan tersebut murni didasarkan pada kerjasama ekonomi. Bagi Washington, hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena Venezuela menjadi titik pengaruh bagi dua kekuatan besar non-barat di wilayah yang berdekatan dengan Amerika Serikat. Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat cenderung tidak menyukai kehadiran kekuatan rival di wilayah yang dianggap sebagai lingkup pengaruhnya. Pada pertengahan 2025, terjadi peningkatan aktivitas disinformasi di media sosial. Akun-akun baru menyebarkan video, laporan yang diklaim sebagai bocoran dokumen, dan wawancara eksklusif yang mengklaim mengungkap rencana operasi rahasia. Namun sebagian besar informasi tersebut tidak dapat diverifikasi dan beberapa di antaranya terbukti sebagai deepfake, teknologi AI yang mampu memanipulasi wajah dan suara. Dalam perang modern, narasi menjadi sama penting dengan kekuatan militer. Penguasaan narasi dapat mempengaruhi opini publik secara signifikan. Seiring dengan patroli maritim di dunia nyata, aktivitas siber yang mencurigakan juga meningkat. Lembaga Keamanan Siber Independen melaporkan adanya lalu lintas data yang mencurigakan antara jaringan Venezuela dan server di Eropa Timur. Washington menuduh adanya keterlibatan aktor asing dalam membantu Caracas, sementara Venezuela menuduh AS menyerang sistem keuangan mereka melalui sanksi digital. Pada akhirnya, publik menyaksikan dua negara besar saling menuduh dan menyerang di dunia nyata dan maya dalam persaingan yang kompleks. Eskalasi ini menarik perhatian dan menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara lain. Uni Eropa, PBB dan negara-negara Karibia mengeluarkan pernyataan yang mengekspresikan kekhawatiran mereka. Media darat menggambarkan Venezuela sebagai negara otoriter yang menyebabkan ketidakstabilan regional, sementara media pro-Venezuela menggambarkan AS sebagai kekuatan lama yang terus campur tangan dalam urusan negara lain. Dua narasi yang kuat dan bias ini membuat sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik. Dan di tengah semua itu, Laut Karibia tetap bergelombang. Semua pihak mengklaim bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menjaga perdamaian. Namun, perdamaian di zaman modern seringkali disertai dengan demonstrasi kekuatan. Ketegangan ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan, jika tidak dikelola dengan bijaksana, bisa menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Kita hanya bisa berharap agar konflik ini tidak meluas dan berdampak pada stabilitas global. Mungkin, di balik semua ketegangan ini, dunia hanya lagi bercermin pada dirinya sendiri, bahwa kekuasaan kalau nggak dikontrol bisa jadi badai. Dan kita, yang nonton dari jauh, cuma bisa berharap, semoga badai itu nggak sampai ke pantai kita. Jadi guys, gimana menurut kalian? Apakah ini cuma power show antar negara besar? Atau tanda-tanda awal konflik yang lebih besar lagi? Whatever it is, satu hal yang pasti. Setiap kali dunia kelihatan tenang, selalu ada badai yang lagi terbentuk di jauhan. Terima kasih udah nemenin gue sampai akhir video. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia.com. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap tenang, dan jangan gampang termakan narasi. See you and stay curious! Venezuelan attacks U.S. warship and faces American firepower. September 14, 2025. Off the coast of Puerto Cabello, Venezuela launched 7 P-800 Onyx supersonic missiles at the American cargo ship MV Liberty Star, carrying $120 million in essential goods. This was a direct attack on America's maritime lifeline, an attempt to dominate one of the most important trade routes in the Caribbean. But America was undeterred. The destroyer escort USS Arleigh Burke
with 300 sailors on board, activated its Aegis system, and launched SM-6 interceptors, stopping the high-speed attack. The shield held. Now the sword arrived. The United States launched a counterattack. 11 missiles worth $60 million launched from destroyers and 3 FA-18E Super Hornet fighter jets, directed at Venezuela's largest shipyard and coastal defense system. Can Venezuela's defenses withstand the precision fire of a modern American warship? Or will their bold attack spark a devastating counterattack that forever changes the balance of power at sea? Let me find out. 05 a.m., September 14th, 2025. The Caribbean Sea may look calm, but beneath the surface is a powder keg. Just 15 miles from Puerto Cabello, Venezuela's largest port in Carabobo State, lies one of the busiest shipping lanes in the Western Hemisphere. More than 400 tankers and container ships pass through the waters each week, transporting crude oil, food, and manufactured goods.